Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Michael Oslo. Pada saat ini kita akan membahas topik mengenai audit of financial instrument accounts. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya harap teman-teman sekalian yang menonton video ini juga dalam keadaan sehat dan kiranya di video ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang audit test, bagaimana pentingnya seorang auditor dalam melakukan tugas dengan independen dan juga mencegah risiko-risiko yang akan terjadi. Kita akan masuk ke materi kita, yaitu Audit of Financial Instrument Accounts. Lebih tepatnya membahas tentang design and perform audit test of financial instruments account. Dalam menguji saldo akhir tahun dari instrumen keuangan, auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mengevaluasi apakah instrumen keuangan tersebut benar-benar ada akunnya, atau sebagaimana tercantum di neraca, dinyatakan secara wajar dan diungkapkan dengan benar sesuai dengan kedelapan tujuan audit terkait keseimbangan yang digunakan untuk pengujian rincian saldo. Tentunya kita tahu apa yang menjadi kedelapan tujuan audit yang terkait keseimbangan. Ini dia, 8 tujuan audit yang menyangkut keseimbangan dalam laporan keuangan, khususnya dalam laporan cash, detail tie-in ataupun existence, completeness, accuracy, classification, cut-off, realizable value, dan juga rights ataupun hak. Methodology for auditing year-end financial instruments. Pada saat ini kita akan membahas ada 3 tahap. Di tahap pertama kita akan membahas 3 metode ataupun 3 sesi. Di tahap kedua ada 2 dan di tahap ketiga ada 1. Di tahap pertama kita akan mengidentifikasi bisnis klien risiko yang mempengaruhi keuangan instrumen. Atur kinerja materialitas dan nilai risiko bawaan. Menilai pengendalian risiko. Yang kedua, rancang dan lakukan tes kontrol dan juga tes substantif transaksi. Rancang dan lakukan analitik substantif prosedur. Tes desain detail ini pada tahap ketiga, yaitu tes desain detail instrumen keuangan saldo. Kita akan bahas satu persatu dari ketiga tahap ini. Tahap pertama, bagian pertama, yaitu identifikasi bisnis klien risiko yang mempengaruhi keuangan instrumen. Jika kita baca, bahwasanya perusahaan jasa keuangan menghadapi risiko yang lebih besar oleh karena begitu banyaknya transaksi, begitu banyaknya aktivitas, serta begitu banyaknya instrumen-instrumen yang terdapat ataupun yang diperdagangkan. Kalau saya boleh kasih contoh, yang beberapa perusahaan menderita kerugian perdagangan yang besar aktivitas individu akibat pedagang nakal ataupun pedagang yang tidak bertanggung jawab, yang disembunyikan oleh investasi yang salah dan saldo kas. Selain itu, volatilitas pasar secara keseluruhan lebih tinggi karena peningkatan aktivitas perdagangan program di pasar. Auditor harus mendapatkan pemahaman tentang risiko dari kebijakan dan strategi investasi klien, serta manajemen kontrol yang mengurangi namanya risiko. Jadi risiko bisnis terkait dengan instrumen keuangan akan bervariasi, bergantung pada signifikansi dan agresivitas aktivitas investasi perusahaan. Risikonya akan lebih tinggi untuk perusahaan yang berinvestasi dalam sekuritas yang kurang likuid atau instrumen keuangan derivatif, dan ketika investasi mewakili proporsi yang lebih besar dari total aset. Kita masuk pada bagian kedua di tahap pertama, yaitu atur kinerja materialitas dan nilai risiko bawaan. Faktor tambahan yang meningkatkan risiko inherent untuk instrumen keuangan adalah kompleksitas standar akuntansi yang relevan. Mayoritas instrumen keuangan dinilai dengan menggunakan estimasi nilai wajar. Jadi, di sini ada perbandingan antara nilai wajar level 1, level 2, level 3, di mana setiap level ini memiliki ciri khas masing-masing.
dengan kalau kita sebutkan yang saya buat di slide, bahwasannya level 1 itu adalah dapat diobservasi, yaitu dikutip harga di pasar aktif untuk aset atau liabilities yang identik. Kita lihat estimasi level 2-nya. Menggunakan input atau dapat diobservasi secara langsung atau tidak langsung. Selain harga quotation, seperti harga untuk aset liabilities yang serupa. Sedangkan level 3-nya, kita lihat level 3, bahwasannya menggunakan input yang tidak dapat diobservasi seperti model penetapan harga atau arus kas yang dapat didiskontokan. Harga atau arus kas yang didiskontokan. Jadi, estimasi ini memerlukan pertimbangan manajemen yang signifikan. Dan auditor juga perlu mempertimbangkan insentif manajemen untuk mengklasifikasikan investasi nilai wajar dari level 2 atau level 3. Semua risiko ini dikomunikasikan dengan volatilitas pasar baru-baru ini dan potensi pasar menjadi tidak liquid. Yang di bagian pertama tadi akan menjadi kerugian besar jika menginvestasikan dengan keadaan liquid. Dan di bagian kedua dianjurkan untuk melihat potensi pasar menjadi tidak liquid agar tidak terjadi kerugian dan tidak menghasilkan dampak yang signifikan. Potensi kesalahan penyajian dan kesalahan klasifikasi saldo instrumen keuangan. Bagian terakhir dari tahap pertama, yaitu menilai pengendalian risiko. Auditor perlu memiliki pemahaman tentang desain dan efektivitas operasi pengendalian internal seputar inisiasi, otorisasi, pemrosesan, nilai wajar pengukuran, seperti tahap yang kedua tadi yang sudah kita bahas, dan pengungkapan aktivitas investasi. Kalau kita bilang bahwasanya auditor mungkin membutuhkan spesialisasi, artinya keahlian khusus, pengetahuan atau mungkin perlu mengandalkan spesialis dari dalam perusahaan untuk membantu dalam memahami sistem informasi yang relevan. Boleh saja auditor memerlukan spesialis khusus, baik itu dari dalam perusahaan yang memang mengerti dengan situasi perusahaan, artinya memang tidak mengada-ada, bahwasanya yang spesialis ini memang benar-benar mengetahui apa yang terjadi dalam perusahaan. Bisa juga dengan spesialisasi tersendiri, yang artinya memang auditor itu sudah memiliki banyak pengalaman yang begitu luas sehingga tidak memerlukan spesialis dari perusahaan tersebut, dan auditor tersebut dapat menyelesaikannya dengan sendiri. Sebelum kita masuk ke tahap kedua, ada 4 hal yang ingin saya beritahukan kepada teman-teman sekalian, bahwasanya hal ini perlu dimiliki manajemen dalam menilai risiko. Strategi investasi dan kesadaran akan tingkat eksposur terhadap berbagai risiko. Prosedur yang diterapkan untuk mengklasifikasikan instrumen keuangan dengan benar sebagai perdagangan tersedia untuk dijual atau dimiliki hingga jatuh tempo berdasarkan niat. Yang ketiga, prosedur dalam tempat untuk memulai dan mencatat transaksi. Yang keempat, pengendalian internal. Pengendalian internal yang kuat atas penentuan estimasi nilai wajar. Jadi ada perbandingan antara estimasi nilai wajar yang akan digunakan baik itu level 2 ataupun level 3. Kita masuk kepada tahap kedua, bagian pertama. Rancang dan lakukan tes kontrol dan tes substantif transaksi. Tidak seperti beberapa akun lain di mana auditor dapat memilih untuk melakukan lebih ekstensif pengujian substantif dan mengurangi ketergantungan pada pengendalian. Menilai pengendalian internal terkait instrumen keuangan mungkin diperlukan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang dapat diterima atau ditoleransi, terutama untuk tujuan audit yang terkait dengan transaksi. Jadi auditor biasanya mengandalkan pernyataan dan nasihat broker atau pemberitahuan dikirim dari broker ke klien dengan rincian pembelian atau penjualan.
dari manajer investasi untuk menguji pembelian dan penjualan selama kontrol dianggap efektif ataupun efisien, melacak pembayaran atau hasil kepengeluaran tunai atau tanda terima, kemudian menguji keakuratan matematis dari keuntungan dan kerugian. Jadi setelah hal itu dilakukan dan di endingnya itu tetap dilakukan suatu pengujian matematis bahwasanya ada keuntungan atau kerugian yang terjadi. Rancangan dan lakukan analitik substantif prosedur, bagian kedua, tahap kedua. Prosedur analitis substantif biasanya tidak sepenting dalam menilai saldo akhir tahun untuk instrumen keuangan karena saldo ini dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun dan tidak harus ditautkan ke akun lain. Namun, substantif prosedur analitis dapat digunakan untuk menguji kewajaran bunga dan dividen pendapatan. Auditor juga dapat membandingkan persentase relatif dari investasi dari masing-masing 3 kategori nilai wajar yang sudah kita bahas di tahap pertama. Bahwasanya ada estimasi nilai wajar pertama, kedua, dan ketiga. Dari tahun ke tahun menilai perubahan strategi investasi atau risiko portofolio. Kita masuk kepada pada tahap ketiga, cuma satu bagian, yaitu tes desain detail instrumen keuangan saldo. Titik awal untuk menguji saldo akhir akun instrumen keuangan adalah dapatkan jadwal kegiatan investasi untuk tahun tersebut. Artinya, mengetahui setiap kegiatan jadwal investasi pada periode tersebut. Jadwal kegiatan investasi akan mencakup saldo awal, pembelian dan penjualan instrumen keuangan juga sebagai keuntungan atau kerugian terkait. Dan saldo akhir dicatat pada nilai pasar wajar atau nilai lain yang sesuai dengan standar akuntansi. Jadwal juga akan menunjukkan pendapatan dividen dan juga bunga. Tujuan yang terpenting adalah keberadaan. Balik lagi kita kepada 8 tujuan audit. Keberadaan, akurasi, nilai realisasi untuk investasi, sekuritas, sedangkan kelengkapannya juga penting untuk keuangan derivatif instrumen. Tujuan presentasi dan pengungkapan juga sangat penting dibandingkan persyaratan pengungkapan catatan kaki yang luas terkait dengan estimasi nilai wajar. Oke, kita sudah masuk di ending daripada pembelajaran kita ataupun di ending pada topik kita, yaitu kesimpulan. Saya harap dari teman-teman sekalian dapat juga memberikan kesimpulan masing-masing di kolom chat ataupun kolom komentar, sehingga dapat menjadikan sarana bertukar pikiran bagi kita satu sama lain dan menambah pengetahuan kita satu sama lain. Dan menurut saya, kesimpulan yang bisa saya dapat dari materi kali ini adalah kita telah melihat bahwa setiap transaksi ataupun di semua transaksi besar siklus mempengaruhi akun kas. Artinya, setiap transaksi itu sangat-sangat mempengaruhi akun kas daripada perusahaan. Karena hubungan antara transaksi dalam beberapa siklus dan saldo akun kas akhir, auditor biasanya menunggu untuk mengaudit saldo kas akhir sampai hasil pengujian diselesaikan. Dan pengujian substantif atas transaksi untuk semua siklus diselesaikan dan dianalisis. Jadi, bukan hanya sekedar diselesaikan saja, tetapi perlu analisis, perlu pengujian matematis yang dilakukan. Tes dari saldo kas biasanya mencakup tes rekonsiliasi bank dan rekening kas utama seperti rekening kas umum, rekening penggajian impres, dan dana kas kecil impres. Jika auditor menilai kemungkinan penipuan yang tinggi dalam uang tunai, mereka dapat melakukan tes tambahan seperti prosedur rekonsiliasi bank yang diperpanjang, bukti uang tunai, atau tes transfer antar bank. Jadi, jika kita sepele dengan hal ini, maka
kita gagal sebagai seorang auditor. Artinya kita tidak memiliki spesialisasi di dalam hal ini, di mana kita dituntut untuk lebih peka dengan risiko-risiko munculnya baik itu kecurangan ataupun kesalahan, agar tidak terjadi kerugian. Upaya dalam jumlah pertimbangan yang terlibat dalam mengaudit instrumen keuangan akan bervariasi tergantung pada strategi investasi klien dan insentif manajemen. Utama tes termasuk konsultasi dengan broker, dealer, serta menguji perkiraan nilai wajar. Jadi kita bukan cuma hanya memantau saja, tapi kita juga memastikan bahwasannya investasi klien itu aman, tidak mengalami kerugian, tetapi dengan perkiraan estimasi nilai wajar yang sudah saya bahas tadi di awal, untuk menjadi pedoman bagi kita, bagi auditor, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan kedepannya seperti apa. Dan inilah materi kita pada saat ini. Saya harap ini sangat membantu teman-teman sekalian dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Sekali lagi saya bilang, karena sangat baik, dan menurut saya yang paling berharga itu adalah berinvestasi dalam ilmu pengetahuan. Karena itu akan membantu kita untuk selalu berkembang, untuk selalu dapat menjadi orang yang percaya diri dengan pengetahuan yang kita punya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton, yang sudah menyisihkan waktunya untuk melihat video ini ataupun melihat materi ini. Saya harap teman-teman Tuhan juga diberkati oleh Tuhan, menjaga kesehatannya, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak di masa pandemi ini, supaya kita semua dapat tetap sehat dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Kiranya kita berjumpa kembali di kemudian episode ataupun di kemudian video dengan pembelajaran-pembelajaran yang berbeda untuk menambah pengetahuan kita. Terima kasih banyak. Saya ucapkan bye-bye. Terima kasih.